Singgasana Raja Persia atau Kisra ini bergoncang teman-teman. Jadi seperti gempa bumi gitu teman-teman di istana Raja Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Ya Karya Channel. Selamat malam teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan baik ya, selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit membahas ya perjalanan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW di saat beliau ini masih kecil hingga pada fase beliau dewasa menikah ya. Tentunya apa yang saya sampaikan ini saya ambil referensi dari beberapa ustadz yang cukup ternama ya, diantaranya Gus Baha, kemudian Ustadz Khalid Basalamah, dan ustadz-ustadz lain yang menceritakan sesosok figur Rasulullah di masa kecil hingga beliau menikah ya. Oleh karenanya ikuti terus ya teman-teman. Jadi Rasulullah ini lahir di tahun 570 Masehi teman-teman ya, tahun gajah. Meskipun ada beberapa silang pendapat ya tentang tanggal kelahiran beliau, tetapi yang diyakini banyak orang ya, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau tepatnya itu di hari Senin teman-teman. Kenapa kok disebut tahun gajah teman-teman? Ya karena satu, memang saat itu belum ada penanggalan hijriyah ya teman-teman. Dan di saat itu kebetulan beliau lahir di saat adanya penyerangan ya dari Raja Abroha ke Makkah ya teman-teman, untuk menghancurkan Ka'bah yang diabadikan dalam surat Al-Fil teman-teman. Jadi Nabi Muhammad ini lahir dari dua sosok yang sangat mulia di zamannya ya, yaitu Sayyid Abdullah dan Ibunda Siti Aminah ya. Namun teman-teman ya, di usia kandungan ke-6 bulan ya, jadi sebelum Rasulullah ini lahir ya, ayah beliau yang bernama Abdullah ini meninggal dunia teman-teman ya, saat perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, atau dari Yastrib menuju ke Mekah. Jadi saat itu nama Madinah ini belum Madinah teman-teman, tapi Yastrib ya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu mau bepergian itu mereka menyebutnya Yastrib ya. Baru setelah peristiwa hijrah ya, Nabi Muhammad itu menamainya dengan Madinah gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman ya, di kelahiran Nabi Muhammad SAW ini ada suatu peristiwa besar ya teman-teman. Jadi saat beliau di dalam kandungan ini ada penyerangan dari pihak Abroha. Siapa itu Abroha? Jadi Raja Abroha itu merupakan salah satu pemimpin ya dari bangsa Habasyah atau Ethiopia ya. Yang di saat itu ada sebuah peristiwa teman-teman, di mana ada salah satu penduduk Mekah ya, itu yang menghina pada Raja Abroha ini dengan cara, mohon maaf ya, melempari kotoran di rumah ibadah milik Raja Abraha. Kemudian orang tersebut diketahui identitasnya bahwa orang tersebut adalah orang Mekah teman-teman. Nah di situ Raja Abraha memburu orang tersebut ya, dan ingin membalaskan dendam dengan cara merusak juga fasilitas keagamaan bagi orang tersebut. Singkat cerita, datanglah para rombongan Abraha ini menuju ke Mekah ya teman-teman, untuk menghancurkan Ka'bah ya. Namun atas izin Allah, Ka'bah ini dijaga teman-teman, dengan cara Allah mengirimkan jutaan ya, bahkan miliaran burung ababil dari neraka ya, membawa batu yang bernama batu sijil untuk dilemparkan ke Abraha. Nah itu bisa teman-teman pelajari di surat Al-Fil, itu lengkap sekali teman-teman peristiwa tersebut. Kita kembali ke pembahasan kita ke Rasulullah ya. Nah kemudian teman-teman ya, di saat warga Mekah ya saat itu terdesak ya teman-teman, karena memang Abraha ini memiliki kekuatan yang cukup besar ya.
ibunda Rasulullah saat itu kan sedang dalam keadaan hamil dan ditinggal mati suaminya, ya kan. Di sini kakek beliau yaitu Abdul Muthalib, ya, ini sangat cemas sekali teman-teman, apalagi menjelang kelahiran cucunya ya, ada penyerangannya seperti itu. Akhirnya beliau bagaimana caranya pengen melindungi ibunda Rasulullah tersebut, teman-teman. Nah, setelah fase tersebut berakhir, teman-teman, ya, ada sebuah peristiwa besar, teman-teman. Ya, ini seperti yang dikabarkan di kitab-kitab sebelumnya ya, bahwasanya akan ada nabi terakhir ya, yang berasal dari bangsa Arab yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ini kitab-kitab terdahulu membahas tentang itu, teman-teman. Apa saja tanda-tandanya? Tanda yang pertama kelahiran sesosok nabi akhir zaman ini adalah tanah di Mekah saat itu yang gersang itu berubah menjadi subur, teman-teman. Panen melimpah, kemudian barang-barang dagangan mereka ini pada laku semua, teman-teman. Bahagia sekali dengan momen saat itu, teman-teman, karena memang sebelum-sebelumnya tanah mereka tandus, ini menjadi subur. Kemudian tanda yang kedua, singgasana Raja Persia atau Kisra ini bergoncang, teman-teman. Jadi seperti gempa bumi gitu, teman-teman, di istana Raja Persia. Kemudian juga api abadi ya, yang menyala 1000 tahun yang disembah oleh bangsa Majusi ya, itu padam, teman-teman, di saat kelahiran Rasulullah ini. Nah, kemudian ada peristiwa lagi yaitu tentang surutnya air pada Danau A. Danau A ini berada di Persia ya, teman-teman. Jadi saat itu dikabarkan saat kelahiran Rasulullah, danau di tempat tersebut menjadi surut dan kering. Kemudian tentunya munculnya burung ababil ya, untuk menyerang balik Abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah, teman-teman. Dan juga tanda yang paling besar di saat itu yaitu adanya satu bintang yang sangat bercahaya yang disaksikan oleh seluruh ahli kitab di saat itu. Siapa itu ahli kitab? Yaitu adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang berpegang teguh pada Injil dan Taurat. Ya, jadi mereka ini berasal dari nabi-nabi sebelum Rasulullah, teman-teman. Mereka ini taat, ya. Mereka ini taat beribadah, mengikuti syariat yang dibawa nabi pendahulu Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah ini lahir, ya, beliau ini sangat disayangi oleh paman-paman beliau ya, termasuk Abu Lahab ini cukup sangat menyayangi Rasulullah, teman-teman, di saat itu. Bahkan karena air susu dari ibunda Rasulullah ini tidak bisa keluar ya, teman-teman, Abu Lahab ini mengirimkan sosok budak perempuan yang bernama Suwaibah untuk menyusui Rasulullah ya. Jadi karena saking senangnya, makanya teman-teman ya, ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya setiap hari Senin, tepat di hari kelahiran Rasulullah, siksaan Abu Lahab di neraka ini diringankan ya, karena Abu Lahab ini pernah berjasa atau merasa senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun pada akhirnya si Abu Lahab tersebut dilaknat oleh Allah, bahkan diabadikan dalam surat Al-Lahab. Nah, kemudian teman-teman ya, di masa penyusuan yang dilakukan oleh Suwaibah itu, istri dari Abu Lahab atau Ummu Jamil ya, ini merasa berat hati, teman-teman ya. Akhirnya Suwaibah tadi diminta kembali. Jadi Nabi Muhammad ini terlantar, teman-teman, beberapa saat. Apalagi air susu dari ibunya, ibu beliau ya, ini tidak keluar, teman-teman. Akhirnya mereka kebingungan. Nah, di saat itu pula banyak kabilah dari Bani Sa'diyah, teman-teman ya, yaitu sekelompok golongan atau sekelompok kaum yang menawarkan diri untuk jasa persusuan, teman-teman ya, untuk jasa persusuan. Jadi saat itu, apalagi Rasulullah ini dalam keadaan yatim ya, beliau ditinggal mati oleh ayahnya, banyak dari kaum
kaum Sa'diyah ini tidak mau untuk menyusui Rasulullah dengan alasan kalau aku menyusui dia, ya siapa yang akan membayar jasaku, seperti itu. Hingga pada akhirnya datanglah sesosok perempuan yang bernama Halimah Sa'diyah, yang saat itu keledai yang ditunggangi Sa'diyah ini sangat lambat teman-teman jalannya. Jadi dia sekeluarga ini terlambat masuk ke Mekah yang saat itu sedang musim bayi istilahnya. Nah, saat itu dia datangnya terlambat. Dan tinggal satu bayi yang tidak ada yang mau menyusui. Dan dengan berat hati teman-teman, ya tentunya dengan berat hati, Halimah Sa'diyah ini mau menyusui Rasulullah di saat itu. Nah, di situ terjadi keunikan ya teman-teman ya, dimana di saat itu air susu dari Halimah Sa'diyah ini yang sebelah kiri ini tidak bisa keluar teman-teman. Tetapi di saat menyusui Rasulullah, air susu tersebut keluar dengan sangat lancar. Ini membuat Halimah Sa'diyah ini merasa kelak bayi ini akan membawa rezeki buatku dan buat keluargaku. Akhirnya disetujuilah kalau Rasulullah ini hendak dibawa oleh keluarga dari Halimah Sa'diyah untuk disusui dan diasuh sampai besar, sampai menjelang dewasa ya teman-teman ya, yaitu sekitar 2 tahun atau 3 tahun gitu. Akhirnya Rasulullah dibawa ke sana, dan tentunya di sini Rasulullah terpisah sama ibunya, yaitu Siti Aminah. Ya, setelah sekian waktu ya Rasulullah ini diasuh oleh Halimah Sa'diyah, tentunya ibunya merindukan teman-teman ya. Kemudian tetapi teman-teman ya, di saat Rasulullah ini diasuh oleh Halimah Sa'diyah ya, ini banyak sekali kejadian-kejadian yang ajaib teman-teman, yaitu dimana keledai Halimah Sa'diyah ini jalannya cepat sekali. Kemudian peternakan Halimah Sa'diyah ini berkembang cukup pesat, pertaniannya juga berkembang pesat, hingga akhirnya Halimah Sa'diyah ini menjadi salah satu wanita yang sukses ya, keluarga yang sukses di Bani Sa'diyah, di kelompoknya atau sukunya itu teman-teman. Karenanya dia berat hati ya, ingin mengembalikan Rasulullah ke ibunya. Tetapi sesuai dengan perjanjian, maka Halimah Sa'diyah beserta keluarganya harus mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya. Di saat beliau ingin mengembalikan Rasulullah ke pangkuan ibundanya, beliau menceritakan kepada ibunda Rasulullah ya tentang kejadian-kejadian yang dialami ya, mulai dari peternakannya, kemudian perkebunannya dan lain-lain. Ini berlimpah ruah. Jadi beliau meminta agar Nabi Muhammad ini kembali diasuh seperti itu. Tentunya dengan berat hati ya, ibu Rasulullah ini mengizinkan agar anaknya untuk diasuh sama Halimah Sa'diyah. Akhirnya terpisah lagi teman-teman ya. Akhirnya terpisah lagi selama beberapa saat. Nah, di saat itu teman-teman ya, ada sebuah kejadian, yaitu kejadian pembelahan dada Rasulullah teman-teman, dimana di saat itu Rasulullah ini sedang bermain bersama teman-temannya ya, saudara seasuan atau sepersusuan Halimah Sa'diyah ya. Kemudian di saat itu tiba-tiba ada seseorang yang memakai baju serba putih ya, itu mengambil Rasulullah, kemudian meletakkannya di atas batu dan membelah dadanya. Tentunya di saat itu ya, apalagi masih anak-anak ya, teman-teman sepermainan Rasulullah di saat itu ya tentunya takut. Dia berlarian, dia mengadu kepada Halimah Sa'diyah dan mengatakan bahwasanya Rasulullah telah terbunuh oleh seseorang pria. Tentunya karena ini anak titipan ya, tentunya Halimah Sa'diyah ya bingung. Terus bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan kepada keluarga Abdul Muthalib yang saat itu terkenal sebagai pemimpin kota Mekah, teman-teman. Tentunya mereka sekeluarga ini cukup bingung ya.
dan meminta agar diantarkan ke tempat di mana Rasulullah itu dieksekusi. Akhirnya diantarkanlah di sebuah tempat ya di mana Rasulullah itu dieksekusi, tetapi di situ Rasulullah terlihat tampak duduk ketakutan, teman-teman. Nah, kemudian Halimah Sa'diyah ini menghampiri beliau dan beliau ini dipeluk dengan erat dengan penuh kasih sayang dan dibawa pulang kembali, teman-teman. Nah, karena kejadian itu ya teman-teman, ya Halimah Sa'diyah ini berniat untuk mengembalikan Rasulullah kepada pangkuan ibundanya. Karena beliau takut kalau sampai terjadi apa-apa kepada Rasulullah di saat itu. Ya, tentunya sebagai pengasuh ya, itu juga tanggung jawab yang cukup luar biasa, teman-teman. Nah, menginjak usia 6-7 tahun, teman-teman, ya, ibunda Rasulullah ini ingin sekali mengajak Rasulullah yang masih kecil ya untuk berziarah ke makam ayahnya. Ya, akhirnya beliau diajak beserta beberapa rombongan menuju ke Yastrib, ya, dan melewati makam ayahnya, sehingga mereka pun berziarah dan Rasulullah ditunjukkan inilah makam ayah beliau di Yastrib, teman-teman. Ya, Rasulullah ini cukup bahagia hidupnya ya, karena beliau bertemu dengan keluarga-keluarga dari pihak ibu ya, bertemu dengan saudara-saudaranya yang ada di sana. Rasulullah kecil bermain dengan bahagia, dengan cukup puas dengan teman-teman sepermainannya. Tetapi teman-teman, meskipun Rasulullah ini banyak teman ya, Rasulullah ini terkesan pendiam, teman-teman, di masa kecilnya. Dan tidak pernah sekalipun beliau ini berbohong. Jadi beliau selalu mengatakan apa adanya. Itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin video ini sekian dulu ya. Ini akan saya sambung di part berikutnya ya. Jadi ini mau saya bagi insya Allah 2 atau 3 part ya, karena ceritanya memang cukup panjang ya. Jadi video kali ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada sesuatu yang perlu dikoreksi, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat dan ditunggu untuk cerita selanjutnya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.